Halo, balik lagi di channel Gita Adistia. Kali ini aku bakal kasih informasi ke kalian tentang perbedaan antara dropshipper dan reseller. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekarang ini banyak orang-orang yang berjualan secara online atau lebih dikenal sebagai online shop. Di dalam online shop ini terdapat beberapa istilah atau sistem yang biasanya digunakan oleh para pelaku online shop. Salah satunya adalah dropshipper dan reseller. Apa itu dropshipper dan reseller? Di sini kita akan membahasnya. Walaupun mungkin sebagian orang sudah banyak yang mengetahui apa sih dropshipper dan reseller, tapi tidak sedikit juga yang kadang orang tidak mengerti dan mungkin belum paham apa perbedaan antara dropshipper dan reseller. Dropshipper adalah pelaku usaha yang menjual barangnya tanpa modal sama sekali. Dia hanya mengandalkan metode pemasaran. Ini ada toko boneka yang bestseller. Kalian ingin memasarkan produknya, tapi kalian nggak punya modal. Kalian nggak usah berkecil hati. Kalian bisa berjualan produk dari toko tersebut tanpa modal sama sekali. Nah, aku kasih tahu nih caranya. Kalian ambil foto-foto dari toko tersebut, kemudian kalian upload ulang di media sosial kalian dengan menambahkan harga jual dari harga aslinya. Misalkan di toko tersebut harga boneka ini 35.000. Nah, kemudian kalian naikkan harga tersebut, misalkan kalian ingin mengambil untung 10.000. Berarti kalian harus menulis di media sosial kalian bahwa harga boneka tersebut adalah 45.000. Itu belum termasuk ongkir. Kalau aku biasanya mencantumkan harga itu memang selalu belum termasuk ongkir, karena ongkir itu berbeda-beda. Nah, apabila ada customer yang tertarik dengan barang ini, kalian tinggal menjumlahkan harga barang tersebut ditambah ongkir. Setelah kalian mengecek ongkir, misalkan harga barang tersebut 45.000 ya, karena kalian sudah menaikkannya 10.000. 45.000 ditambah ongkir 10.000, jadi totalnya 55.000. Total 55.000 itu ditransfer oleh customer kalian ke rekening kalian. Setelah customer kalian transfer ke rekening kalian, kalian tinggal order boneka tersebut ke toko yang tadi. Caranya kalian tetap order seperti biasa, harga barang ditambah ongkirnya. Harga barang 35.000 ditambah 10.000 ongkirnya. Jadi, total yang kalian bayarkan ke toko boneka tersebut adalah 45.000. Jadi, untung yang 10.000 kalian masih tetap ada di rekening kalian. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya dropshipper itu apa sih? Untuk kelebihannya itu, yang pertama, kita tidak butuh modal sama sekali. Mungkin hanya untuk posting-posting di media sosial saja ya. Yang kedua, kita tidak usah stok barang. Jadi kita nggak usah capek-capek buat packing juga. Dan juga kita nggak capek harus kirim barang ke ekspedisi. Cuman memang ada kekurangannya dari dropshipper ini. Kekurangannya adalah kita tidak bisa melihat fisik dari barang yang akan kita jual tersebut. Mungkin ada sebagian supplier yang mau mengirimkan foto barang tersebut sebelum dikirim ke customer kita. Tapi menurut pengalaman aku itu jarang supplier yang mau mengirimkan foto sebelum dikirim, karena orderan mereka itu bukan cuman dari yang kita aja gitu. Kedua, kalau misalkan ada komplain barang cacat
atau kurang atau kayak gimana, itu kita harus komunikasi lagi dengan supplier. Jadi ada proses lagi antara kita dengan supplier untuk menentukan solusi apakah barang tersebut di refund atau di return. Itu ada solusinya tersendiri. Oke, untuk dropshipper kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Nah, sekarang untuk reseller. Nah ini contohnya, kita ingin menjadi resellernya dari kaos polos tersebut. Biasanya toko tersebut akan memberikan potongan harga ketika kita membeli barang dengan minimal pembelian. Untuk reseller biasanya 6 pieces dapat potongan, ada juga yang 12 piece baru dapat potongan, ada yang beli 3 piece udah masuk harga reseller. Nah, kayak gitu. Tergantung tokonya masing-masing. Tapi kalau kita mau jadi reseller, otomatis kita harus punya modal. Nomor satu itu adalah punya modal, karena kita akan stok barang di rumah. Jadi, kita beli barang dari toko tersebut, dan toko tersebut mengirimkannya ke kita. Lalu, barang sudah stok di rumah kita, baru kita menjualnya kembali dengan harga suka-suka kita, terserah. Nah, untuk kelebihan dari reseller itu, satu, dapat potongan harga. Udah pasti itu adalah dapat potongan harga. Karena namanya reseller, dia mungkin belinya tuh nggak mungkin 1, 2 gitu, karena dia untuk jual lagi ya minimal mungkin 6 piece minimal itu. Nah, kedua, kita punya stok di rumah. Kita punya stok barang di rumah, lebih memudahkan kita untuk jual barang tersebut, karena menurut pengalaman aku, customer itu lebih suka barang ready daripada barang PO. Ready itu karena dia melihat barangnya langsung, fisiknya seperti apa, bahannya seperti apa, modelnya seperti apa, mereka bisa lihat langsung. Rata-rata sih customer lebih tertarik yang seperti itu kalau untuk satu kota, tapi kalau untuk di dalam kota mungkin bisa dikirim ya. Dan kalau misalkan reseller itu, kita bisa cek fisik barang dulu sebelum kita kirim ke customer kita. Jadi untuk komplainan dari customer itu kecil kemungkinannya, karena sebelum packing kita mengeceknya terlebih dahulu apakah sudah layak untuk kita kirim apa belum. Nah, tadi itu adalah kelebihan menjadi reseller. Sekarang adalah kekurangan dari reseller. Kekurangan dari reseller adalah satu, kita harus packing barang yang akan dikirim. Kedua, kita harus kirim ke ekspedisi. Tapi mungkin walaupun kalau misalkan udah supplier besar itu ekspedisi yang datang untuk mengambil barang. Ketiga, resiko barang tidak laku itu besar sekali. Jadi resiko uang kita tertumpuk di barang itu resikonya besar, karena kita stok barang yang misalkan tidak laku, otomatis uang kita tidak keluar, tapi masih ada barang tetap. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dropshipper dan reseller. Kalau menurut pengalaman aku lebih nyaman menjadi dropshipper karena satu, modalnya mungkin kalau reseller harus cukup besar ya. Kalau dropshipper itu kan kita tanpa modal. Jadi sampai saat ini aku masih menjadi dropshipper supplier, dan barangnya pun yang aku jual itu masih PO-an, jarang ada barang ready. Walaupun sebelumnya aku pernah sediain barang ready dan itu, tapi karena keteter jadi aku tetap harus dropship aja deh kayaknya tuh. Nah, sekian dulu pembahasan tentang perbedaan antara dropshipper dan reseller. Itu terserah kalian mau
berjualan dengan sistem dropshipper atau reseller, itu terserah kalian juga, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semoga informasi kali ini membantu untuk kalian yang sedikit masih belum paham perbedaan antara dropshipper dan reseller. Sekian dulu informasi kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.